Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukur. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah hamdan wa syukru lillahi syukran. Hadirin jamaah rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jama'atul musallin rahimakumullah. As'adakumullahu hayatakum. Sabahul khair. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi yang berkah ini keberkahan Allah turun kepada kita. Berkah Allah turun di buku pada setiap pagi-pagi kalian. Bangun tidur kita sudah berwudu, kemudian kita melaksanakan panggilan Allah, sholat, kemudian kita mengaji, kemudian kita bertadarus, kemudian kita duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hafathumul malaikah. Malaikat datang kepada kita memberikan rasa tenang, rasa damai dalam diri kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ittaqullah ya ibadallah. Ittaqullah. Tafakkaru fi dunyakum wa akhiratakum. Wa'lamu annakum lan tukhlaqu abasa wa lam tutraku suda. Fa inna lakum daraini. Darun tamurruna fiha litazawudi summa tantaqiluna wa hiya dunya wa darun tastaqirruna fiha khalidina lil jazai wal iqabi fatazawwadu dunyakum li akhiratakum fa innal yawma amalun wala hisab ghadan hisabun wala amal. Fasayandam abdun wajihul hisab dunal amal salih. Fasta'iddu li akhiratakum qabla an tuwajjihuha. Wastaghilu hayatakum ad-dunya bima khuliqta lahu wa la tudayyi'uha bil ghaflati wat tafriti bit ta'atillahi wattiba'i syahawat. Fa innal mamat qarib wal hisabu syadid wal jazaa'u waqi'un la mahalah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat terbesar Allah kepada hamba-hambanya yang dicintainya, yang akan dimuliakannya di hari akhir nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka jadikanlah takwa sebagai bekal kita, jadikanlah takwa sebagai pakaian kita. Tidak ada pakaian yang terbaik kecuali takwa dan akhlakul karimah kita. Tidak ada bekal yang paling baik untuk bekal di dunia dan akhirat kita kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fattaqullaha ya ibadallah. Hendaklah kita senantiasa memikirkan dunia kita dan juga akhirat kita. Kita hidup di dunia dan pasti meyakini bahwa kita pun akan kembali ke akhirat kita. Kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka hendaklah kita senantiasa memikirkan langkah dan jalan yang terbaik yang diridhoi oleh Allah selama hidup kita di dunia dan kehidupan kita di akhiratnya nanti. Kita harus meyakini dalam diri kita bahwa kita ini tidak diciptakan sia-sia oleh Allah. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Sampai makhluk yang paling jelek pun di muka bumi menurut manusia itu adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah dan mempunyai manfaat yang banyak. Apalagi kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita meyakini bahwa kita tidak diciptakan sia-sia dan tidak pula ditinggalkan oleh Allah begitu saja. Kita adalah makhluk yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhir nanti. Terakhir kita meninggal maka semua amalan-amalan kita akan dihisab oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawabnya. La yazliqu qadamul 'abdi hatta yus'ala an arba, an umrihi, an sababihi, wa an malihi bima iktasaba wa mimma anfaqa. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada yang sia-sia dan hidup ini adalah perjuangan kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu li dunyakum li akhiratakum. Hendaklah kita memperbanyak bekal-bekal yang terbaik, yang terbanyak yang dapat kita lakukan mastata'tum, sebanyak dan semampu kita selama kita hidup di dunia ini sebagai bekal kita menuju akhirat kita. Tidak ada orang yang bisa berhasil kecuali orang yang menata dalam perjalanan hidupnya, memikirkan, mengatur sehingga perjalanannya, bekalnya pun pasti akan didapat dengan baik. Orang yang menjalani hidup ini dengan tertib, apalagi mengikuti aturannya Allah dan Rasulnya, maka hidupnya akan penuh berkah. Hidupnya akan berjalan dengan jalan yang paling terbaik yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini adalah tempat kita beramal tanpa ada hisab. Tidak ada hisab di dunia ini. Tapi nanti besok di akhirat yang ada adalah hisab, tapi tidak ada amal lagi. Tidak ada perbuatan lagi yang bisa kita lakukan. Yang ada adalah hisab demi hisab terhadap amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, fasayandamu abdun wajihul hisab dunal amal salih. Maka pasti akan menyesal apabila ada seorang hamba berhadapan dengan Allah di dalam waktu hisabnya nanti tanpa memiliki amal soleh. Penyesalan yang terbesar yang akan ada dalam diri setiap manusia ketika manusia tidak mampu menghadirkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka janganlah dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun juga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah akhirat itu lebih baik bagimu daripada duniamu? Fala yaghurrannaka takhallubul ladzina kafaru fil bilad. Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan sekali-kali kita terpedaya dengan hebatnya orang-orang kafir, hebatnya orang-orang munafik dengan kehidupannya di dunia. Wala yaghurrannaka takhallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil. Itu adalah perniagaan yang kecil saja. Itu adalah kenikmatan yang kecil saja. Tidak ada kenikmatan yang besar kecuali kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keseharian kita sering mendapatkan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu bil hayati dunya. Dalam pergaulan kita sering kita mendapati orang-orang yang berbicara tentang dunia dengan sehebatnya, memaparkan dunia dengan kenikmatannya. Maka jangan sekali-kali kita terpedaya dengan ucapan-ucapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang fasik dan orang-orang yang munafik. Tetaplah berteguh pada perjalanan kita dalam rangka menaati Allah dan Rasul-Nya. Wasta'iddu li akhiratakum qabla an tuwajjihu hisab. Ya. Wastaghilu fi dunyakum bima khuliqtalah. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jadikan kesibukan kita, pagi kita, siang kita, malam kita, tempat kita di satu tempat, di tempat yang lain adalah dalam rangka untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai melupakan bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini adalah hamba Allah, Abdullah. Kita ini adalah Abdullah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir batin kita untuk dan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan rugi orang-orang yang tidak menjadikan ibadah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan dia. Makan kita akan menjadi ibadah, amal kita, bekerja kita menjadi ibadah, bahkan tidur kita menjadi ibadah manakala kita menaati Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, washtagilu hayatakum fima khuliqtalah wa la tudayyi'uha bil ghaflat. Jangan hilangkan seluruh perjalanan hidup kita, umur kita, waktu kita, tenaga kita, ilmu kita, dan semuanya bil ghaflat, dengan melalaikan semuanya. Lalai tujuan akhirnya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tudayyi'uha bil ghaflati wat tafrid, meremehkan, enggan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wala tudayyi'u sihhatakum wala tudayyi'u a'marakum. Jangan hilangkan umur-umur yang diberikan oleh Allah, yang disisakan oleh Allah ini sedikit pun kita melengahkan daripada lalai dan melengahkan daripada kewajiban ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, fama ba'da sihhati illa saqam. Tidak ada kesehatan yang terus-menerus kecuali sakit akan datang kepada kita. Tidak ada waktu kosong yang ada dalam diri kita kecuali ada datang waktu sibuk. Kapan kita akan beribadahnya lagi? Tidak ada kekayaan yang terus-menerus kecuali datang kepada kita kemiskinan. Tidak ada datang waktu kita hidup di dunia kecuali akan datang kepada kita kematian. Fa innal mamat qarib. Sesungguhnya kematian itu sangat dekat bagi kita. Sangat dekat sekali, lebih dekat daripada kerongkongan kita kepada kematian kita. Namun kita tidak mengetahui fi ayyi ardin tamut, di dunia mana, di tempat mana, di waktu kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu fi ayyi ardin tamut. La tadri nafsum madza taksibu ghada. Setiap jiwa tidak pernah tahu apa yang akan dikerjakan besok. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan dan dimanapun dia akan mati. Matinya bagaimana, dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, tidak ada orang yang lebih tahu kecuali kita harus mempersiapkan diri kita, mengamalkan hari-hari kita, waktu-waktu kita, semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal hisab syadid, karena hisab itu berat. Hisab di hari akhir itu adalah hisab yang berat. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk kembali kepada dunia. Ya laitani kuntu turaba. Bagaimana orang-orang yang pernah sudah masuk nanti digambarkan oleh Allah akan menyesal, mengatakan la laitani kuntu turaba, hancur saya semua. Hancur hidup saya sudah. Karena amalan-amalan dunianya tidak mumpuni untuk menjadikan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan, ya Rabb akhirni ila ajalin qarib. Ya Rabb, kembalikan saya sebentar saja, 1 menit, 1 detik saja. Fa as-saddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah, aku akan berbuat menjadi orang-orang yang soleh. Demikianlah apa yang dikatakan oleh orang-orang itu ketika mereka nanti dalam hisab. Bahkan ada orang-orang yang menyesali, ya Rabb atihim di'faini minal azab. Ketika kita mengambil pemimpin-pemimpin, kita mengikutinya, kita mengikuti pemimpin-pemimpin di dunia, tetapi tidak mengikuti dengan hati nurani kita, sehingga akhirnya kita fa'adalluna sabil. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Rabb atihim di'faini minal azab. Kita hanya bisa menuntut kepada Allah, azablah pemimpin saya itu dengan azab yang berlipat ganda. Tapi kita sudah tidak bisa lagi. Ketika pemimpin-pemimpin kita sudah berlepas tangan, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan kecuali Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaatnya kepada kita.
Hadirin jamaah rahimakumullah, fattaqullaha ya ibadallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung hidupnya di dunia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Ya Muhammad, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini dengan berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum asiman aw kafura. Fasbir li hukmi rabbik, menjunjung Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai dusturul hayatul mukmin, sebagai pegangan hidupnya bagi seorang mukmin, itu adalah perkara yang berat. Fasbir li hukmi rabbik, hendaklah jadikanlah sabar itu sebagai peganganmu dalam rangka menjalankan ketaatan ini. Sabar untuk tidak menjadikan budak-budak dunia. Sabar untuk tidak terlengahkan dengan kehidupan dunia atas akhirat kita. Sabar untuk menaati Allah. Sabar untuk menjauhi segala larangan Allah. Fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum, janganlah ikuti asiman au kafura. Jangan ikuti orang-orang, perkataan orang dan perlakuan orang-orang yang asim. Asim ma'asi, orang-orang yang asin. Asim wa asin, orang-orang yang senantiasa doyan maksiat dan dosa. Jangan ikuti mereka, orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan dan dosa. Wala tuti' minhum asiman au kafura, dan jangan ikuti petunjuk orang-orang kafir. Jangan ikuti jalan hidupnya. Jangan hidupi apa yang dia nikmati sampai perjalanan mereka dalam rangka ekonominya, gaya hidupnya. Itu bukan masternya kita. Mereka bukan jalan contoh teladan kita. Contoh teladan kita adalah orang-orang mukmin. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita adalah mempunyai contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama orang-orang mukmin ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ketika kita harus beramar ma'ruf nahi munkar, asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Ketika kita mengatakan kekufurannya memang itu kafir, ya. Menjauhkan diri daripada sifat-sifat yang menjurus kepada kekufuran, kita pun harus tegas. Ketika dakwah tidak berjalan, harus muncul dalam diri kita, ghirah dalam diri kita. Harus kita munculkan dalam diri kita. Bagaimana kita bisa melihat keadaan sementara kita berdiam diri, khusyuk dengan ibadah kita, sementara kita tidak pernah ikut berpikir, apalagi mengambil keputusan bersama-sama dengan jamaah untuk memperbaiki keadaan. Itu adalah orang-orang yang dayus, orang-orang yang membiarkan kemungkaran berjalan di depan mata, kemungkaran menyebar, sehingga akhirnya fantaziris sa'ah, tunggulah waktunya Allah akan menurunkan bala dan cobaan. Fattaqu fitnatan la zalamu minhum khassa. Takutlah kalian akan fitnah, cobaan yang Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang yang zalim, tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh pun akan ikut kena akibat daripada kezaliman yang dibiarkan tersebut. Ingatlah bahwa kezaliman, kemaksiatan yang diorganisir itu kadang-kadang bisa memenangkan kebaikan. Al-batilu bin nizam yaglibul haqqu bila nizam. Kebatilan yang terorganisir itu bisa mengalahkan yang kebaikan yang tidak terorganisir. Maka munculkan dalam diri kita bahwa kita juga bagian dalam rangka untuk mewujudkan jalan hidup yang terbaik dalam diri kita. Hadirin, wala tuti' minhum asiman aw kafura fazkurisma rabbika bukratan wa asila. Hendaklah kita senantiasa memulazamah dalam diri kita, membiasakan, menjadikan habit kita bukratan wa asila, tiap pagi dan petang tasbih wa tahmid. Fazkurullah, fazkur rabbaka bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Sempatkan di malam hari kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan Allah dengan salat malam. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak. Ya.
Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Bangunlah pada malam hari, kemudian kita bertasbih kepada Allah sepanjang malam itu. Karena kekuatannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu adalah ketika mereka di dalam dakwahnya, mereka adalah pagi harinya dia bekerja, tapi malam harinya mereka hidupkan malam-malamnya. Paling tidak kita tetap mengerjakan witirnya, kalaupun tidak mampu mengerjakan witirnya. Tetapi setiap kebesaran, setiap keberhasilan pasti di belakangnya adalah amalan-amalan yang besar yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya dia dan Allah saja. Ya, afsus salam, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam. Sebarkanlah salam, sebarkanlah kebaikan. Afsus salam, wasilul arham, terhubungkan lagi tali-tali silaturahmi. Jangan ada perpecahan, hendaklah senantiasa bersilaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan tenteram. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini adalah menggambarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah dengan perjuangan, bahwa hidup ini harus ditata dengan penuh semangat dan penuh dengan perjuangan. Karena tidak ada keberhasilan yang bisa kita capai kecuali dengan kesungguhan. Tidak ada keberhasilan untuk pribadi kita di hadapan Allah nanti kecuali dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dengan tidak sungguh-sungguh, mana bisa kita akan sampai ke masjid? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, mana bisa kita bisa buka Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari 1 ayat atau 2 ayat? Kalau tidak dengan kesungguhan, dengan niat dan ikhlas yang kuat, maka tidak mungkin kita bisa merubah diri kita. Kita mampu merubah diri kita dalam urusan dunia kita, tapi seharusnya kita juga harus bisa mengubah diri kita dalam urusan akhirat kita. Kita meyakini iman kita yang ada dalam diri kita, yang senantiasa kita pupuk dengan ketaatan ini, insya Allah akan menggiring kita terus untuk ingat dengan akhirat kita, bahwa hidup kita ini adalah dunia untuk akhirat. Hidup di dunia mencari amal sebanyak-banyaknya untuk menuju kepada akhirat kita. Akhiratlah adalah tujuan akhir kita. Tidak ada tujuan yang terbaik, keselamatan yang terbaik kecuali kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang banyak dan tidak mensyirikkan Allah dengan satu perbuatan apapun juga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal, sabiqu bil a'malis sholihat, sari'u ila maghfirah, sari'u bil a'malis sholihat. Putinna, kita ini diuji, kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk, tenang, dalam keadaan nyaman atau keadaan susah, semuanya ujian. Putinna kakita'il lailatil muzlimah. Kita ini diuji dalam gambaran seperti orang yang berjalan, orang yang hidup dalam kegelapan yang gelap sekali, dalam satu bagian malam yang gelap sekali. Ketika kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa meraba, akhirnya kita galau, kita bingung menuju kemana. Itu adalah ujian ketika kita di dunia ini menghadapi perkataan orang, menghadapi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ketika itu adalah bagian daripada ujian kita. Yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang-orang paginya beriman, sorenya dia sudah kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Ya. Orang bisa berubah dengan cepat. Kekafiran, mukmin menjadi kafir, mukmin menjadi kafir, paginya mukmin, sorenya kafir. Paginya kafir, mukmin, sorenya, paginya sorenya kafir. Demikian mudahnya berubah-ubah. Yabiuna dinahum bi'aradin minad dunya, karena mereka menggadaikan dirinya, yabiu dinahum, menggadaikan agamanya untuk segelintir sekecil kenikmatan dunia yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang dilalaikan. Inilah fitnah yang ada di depan mata kita. Maka hendaklah bersegera untuk menambah amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Badiru bil a'mal, badiru bil a'mali sholihah wasta'in billah wala ta'jiz.
Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal, segeralah kita nih untuk senantiasa mencari amal yang sebanyak-banyaknya, yang terbaik, amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, dan tetap meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan apalagi mengatakan ini pekerjaan saya, tidak. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wasta'in billah wala ta'jiz, dan jangan lemah. Dan harus hidup di dalam diri kita keimanan, dorongan iman untuk melakukan amal soleh itu harus tetap kita hidupkan dalam diri kita, kapanpun dan dimanapun pula. Sepertinya Rasulullah mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Maka hidupkan juga iman dan rasa ketaatan itu dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dimanapun kita berada, jadikan bagian dalam habit kehidupan kita, yaitu amal soleh sebanyak-banyaknya. Hadirin jamaah rahimahullah, fal akhir, hendaklah kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita, sebagai pegangan hidup kita yang sudah terbukti yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Maka untuk menuju kepada kebaikan hidup itu, maka yang pertama kali adalah, yang pertama minimal kita harus mendalami ma'rifatullah, harus mendalami fa'lam annahu la ilaha illallah, untuk mengetahui Allah dengan ilmu pengetahuan, belajar untuk memahami, membaca untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan dalam diri kita dari keyakinan yang ada sehingga kita luar biasa keyakinan kepada Allah, harus mengenal ma'rifatullah. Yang kedua adalah tadabbur bil Quran, tadabbur bil Quran wa tilawatil Quran. Hendaklah kita membaca Al-Quran, kemudian kita juga bertadabbur bil Quranil Karim, membaca, memahaminya dan mengamalkannya. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sampai ketika Al-Quran itu dibaca tergetar hati kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, setiap kali Al-Quran dibacakan muncul rasa iman dalam hati. Maka jadikan Al-Quran yang ada dalam diri kita sebagai pegangan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah melaksanakan dakwah. Dakwah itu adalah bagian juga yang terbesar dalam diri kita agar kita mempunyai girah untuk beramal soleh. Dakwah itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyebarkan agama dengan ta'lim wal majlis ta'lim, mengajarkan anak-anak, mengajarkan Al-Quran. Semua yang kita bisa lakukan dalam dakwah kita, dakwah bil hal, dakwah bil qaul, dakwah bil lisan, wa dakwah bil hal, kita lakukan dari yang terkecil yang ada di kita sampai ada yang ada di sekitar kita. Hadirin jamaah rahimahullah, mungkin ini yang harus menjadi perhatian kita agar masing-masing individu kita kuat, sehingga kita bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah seperti air laut yang suci yang mensucikan yang lain. Jadilah air laut yang suci dan bisa mensucikan yang lain. Air laut itu tidak terima bangkai. Kalau ada bangkai, pasti bangkai itu akan dipinggirkan ke pinggir pantai. Karena kesuciannya, maka dia tidak bisa menerima yang bangkai. Hadirin jamaah rahimahullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad, Allah lah tempat kita berpegang. Tidak ada amalan yang tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Kita menginginkan akhir hayat kita jangan seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah, qul a'unabbiukum bil akhsarina a'malan, maukah kalian aku tunjukkan dengan amalan yang merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang beramal dengan amalan yang sesat tetapi mereka menganggap bahwa dirinya sudah beramal yang baik. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Ketika orang awwalu ma yuqda yaumal qiyamah, orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah ada 3 golongan. Yang pertama orang yang mengaku syahid, ketika dipanggil oleh Allah fa'ata ilallah fa'arrafahu
an ni'matihi fa'arrafa. Ketika Allah panggil bahwa kamu sudah menerima nikmatku, ya Allah, aku telah menerima nikmatmu. Fama za'amilta bi ni'mati. Apa yang kamu lakukan dengan nikmatku? Hamba berperang di jalan Allah. Ana uqatilu fi sabilika ya Allah. Dengan gagah perkasa mengatakan saya berjuang membela agamamu, membunuh di jalan Allah. Faqala Allah, kadzabta. Kamu bohong. Kamu tidak berjuang untuk di jalanku, tetapi kamu berjuang untuk dirimu agar kau disebut sebagai seorang pahlawan. Ketika dipanggil orang yang kedua, orang-orang yang zu'ilmin, orang yang mempunyai ilmu, alimul ulama, qurra, ketika dipanggil oleh Allah, fa'arrafahu bi ni'matihi fa'arrafaha. Kemudian faqala Allah, wa ma za'amilta bi ni'mati, apa yang kamu lakukan dengan nikmatku yang telah kuberikan kepadamu? Kuberikan suara yang bagus, kuberikan suaramu yang lantang, sehingga kau kuberikan akal yang sehat sehingga kau menjadi orang pintar. U'allimun nas wa aqra'ul Qur'an. Faqala Allah kadzabta. Maka Allah bohong, kata Allah. Fa innaka lam taqra walam tu'allimun nas. Kamu tidak mengajarkan kepada manusia karena aku, tapi kamu mengajarkan ke manusia agar kamu dianggap sebagai orang pintar, sebagai orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mempunyai harta, zu amwalin katsirah. Ketika dipanggil fa'arafa bi ni'matihi faqala fama za'amilta bi ni'mati, aku dah infakkan hartaku ya Allah di jalan Allah, tidak ada lagi yang tersisa. Tapi Allah juga mengatakan kadzabta. Kamu bohong, kamu bukan sebagai berinfak, bersedekah bukan karena aku, tetapi engkau akan biar disebut sebagai orang dermawan. Demikianlah hadirin, apabila amalan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan menjadi aktok, putus. Ya, amalan yang terputus dan akan menjadi kerugian yang besar bagi kita di hari akhir nanti. Kerugian yang terbesar ketika kita melakukan amalan, kita anggap amalan itu benar, tetapi amalan itu sesat. Ketika di akhir-akhir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka in wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah aku memerintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ikhlas sebagai ruh daripada amal kita. Perbanyak amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa keluar dari dunia ini menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Hadza aqulu lakum wallahu a'lam bis-shawab wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.